Nah, sudah pada nembus baik jambu maupun lemon. Jeruk lemonnya ini sudah nembus ya sama-sama. Ini usia bibit stek 1 bulan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu caranya bisa ikutin terus ya channel ini ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Luar biasa, hari ini kita akan melakukan stek pohon jeruk ya. Kemarin kita setelah berbuah, setelah kita panen, kita akan melakukan peremajaan batang. Selain itu kita akan ketika peremajaan batang untuk jeruk, kebetulan ini jeruk lemon. Setelah peremajaan batang, kita akan gunakan sebagai bibit untuk kita pembuatan stek bibit. Itu teman-teman bisa dilihat untuk agar berhasil stek bibit jeruk. Sebenarnya cukup mudah ya kalau kita tahu caranya. Yang pertama, kita akan memilih batang-batang yang ketika kita ingin melakukan peremajaan, salah satunya harus kita pruning adalah batang-batang yang masuk ke dalam maksudnya begini, masuk ke dalam pokok pohon. Ini harusnya kita kurangi. Nah, ini contoh bakal stek yang bagus ya teman-teman. Nah, nanti kita akan panen, hati-hati banyak durinya. Seperti ini ya teman-teman, yang bagus. Nah, sehat, terus hijau. Nah, teman-teman bisa lihat ya salah satu titik percabangan yang menurut kami amburadul. Nah, ini banyak sekali cabang-cabang di dalam. Kita harusnya potong semua ini. Nah, dan kebetulan kalau yang seperti ini kita manfaatkan untuk stek, jadi nilai ekonomis lagi. Daripada dibuang percuma, kita jadikan bibit stek dan kita bisa jadikan dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Nah, teman-teman, kita ambil seperti ini. Intinya adalah percabangan itu jangan sampai kalau bahasa Jawa itu merumpul atau ngumpul seperti ini ya, ini tidak boleh ini. Nah, sedikit saja ya buat teman-teman praktek. Ini yang kita biasa lakukan, cara-cara yang kita lakukan nanti ini biasa kita lakukan untuk produksi massal ya. Jadi kita dengan sungkup, tapi kita akan mempraktekannya dengan sedikit saja agar kita mudah, nanti teman-teman bisa lakukan di rumah juga. Oke teman-teman, kita sudah dapat sampelnya ya untuk kita pembuatan stek dan juga obat yang kita gunakan. Kita biasanya pakai vitamin B1, atau kalau teman-teman pengennya ganti perangsa akar gitu juga bisa. Ini kita kalau tidak punya B1 yang seperti ini, kita bisa ganti dengan B1 yang keluaran dari apotek itu, yang ada yang murah, misalnya dari merek IP itu bisa. Nah, kita dosisnya kalau misalnya untuk 1 ember penuh ini kita bisa gunakan 2 butir ini untuk direndam semalaman, atau biasanya 5 butir untuk direndam 1 jam saja. Nah, atau kalau biasanya dari vitamin B ini
Kalau vitamin B yang kita gunakan ini, vitamin B cair ini, kita akan menggunakan satu tutup full seperti ini untuk 1 ember. Rahasianya teman-teman, jangan terlalu, kalau misalnya pakai dosis kecil jangan terlalu lama, tapi kalau pakai dosisnya pekat itu jangan terlalu lama. Kalau dosisnya ringan itu bisa direndam semalaman. Nah, ini kita sedikit ya, cuma sedikit ya buat sampelnya aja. Nah, kita isi airnya. Oh ya, sebelum direndam pastikan ini sudah dicuci dulu ya. Tadi kita sudah dicuci, bersihkan dari sisa-sisa pestisida, mungkin sisa-sisa atau dari fungisida gitu. Nah, biasanya ini kalau 1 ember begini kita pakainya untuk stek massal kira-kira sampai 1000 batang. Enggak nih, sampai 100 batang, maaf, sampai 100 batang cukup. Nah, nanti setelah kita gunakan untuk menyetek, airnya ini untuk kita menyiram tanaman. Nah, itu insya Allah sangat bagus sekali ya, karena ada vitamin B nya. Oke ya, setelah kita rendam 1 jam, kita angkat. Nah, ini biasanya kalau ini kita tiriskan dulu teman-teman. Jadi kalau banyak kita biasanya tiriskan selama 1 jam dulu, agar airnya atau sisa-sisa vitamin B yang tidak larut atau tidak diserap tanaman itu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menyetek ya. Ada 2. Kalau rahasia yang kita akan bocorkan adalah kita penggunaan media tanamnya. Kalau biasanya teman-teman yang sering gagal itu, kalau kami menyarankan adalah memakai tanah murni. Nah, tanah merah murni ini. Nah, buat teman-teman, kalau kita gunakan tanah merah murni ya, untuk rahasianya yang akan kita bagikan ke teman-teman, ini tidak ada campurannya sama sekali. Terus kalau lebih bagus lagi, kita gunakan tanah merah yang berasal dari bawah pohon bambu. Nah, keuntungan dari menggunakan vitamin B adalah kita tidak perlu memangkas pucuk-pucuknya ini, pucuk-pucuk dari ini. Nah, sehingga nanti kan kelihatan bagus. Nah, terus ini ya nanti kita masukkan satu-satu begitu. Terus nanti kita biasanya kita sungkup massal ya. Kalau misalnya teman-teman mau sungkup sendiri ya pakai plastik ini. Nah, plastik seperti ini, terus ditaruh di tempat yang teduh, tidak boleh kena sinar matahari. Nah, coba seperti ini satu, terus ini ditata satu-satu begitu ya, yang rapi. Untuk jeruknya pun juga sama, untuk lemon hati-hati karena banyak durinya lemon. Kita sungkup, biasanya kita pakainya sungkup massal juga teman-teman. Kita sungkup pakai plastik, terus kita taruh juga di tempat yang teduh. Nah, insyaallah nanti setelah 1 bulan ini sudah keluar akarnya. Nah, nanti kita ambil contoh ya yang sudah 1 bulan, kita lihat ini terus sampai penuh. Terus kita mau sungkup massal atau kita sungkup kalau biarkan sendiri ya biarkan begini saja. Kalau misalnya sungkup massal, kita tidak perlu pakai ini, tidak perlu pakai plastik. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita close up. Nah, si hijau ketika pemilihan batangnya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Nah, bisa dilihat teman-teman seperti ini. Nah, ini usia 1 bulan ya. Coba kita cek akarnya. Nah,
Akarnya 1 bulan sudah seperti ini. Oke, ikuti terus ya teman-teman, jangan di skip biar kita tahu kenapa kok bisa 1 bulan sampai akarnya udah tembus seperti ini. Bibitnya ini tunas baru juga ya. Ini tunas baru sudah sepanjang ini. Nah, gimana caranya, jangan di skip. Oke, kita lanjut ke tadi entres kita. Nah teman-teman, ini kita buka sungkup ya hari ini. Usia sungkupan ini kurang lebih 1 bulan ya dari aplikasi. Kita kebetulan campur ada jambu madu daily dan jeruk. Nah 1 bulan dia akarnya sudah seperti ini teman-teman. Wah, sudah sulit. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini akarnya. Ini usia 1 bulan, stekan jambu. Kita pakai medianya cuma tanah murni ya buat stek. Ini cukup berat. Nah sudah pada nembus baik jambu maupun lemon. Jeruk lemonnya ini sudah nembus ya sama-sama. Ini usia bibit stek 1 bulan. Nah buat teman-teman yang pengen tahu caranya bisa ikutin terus ya channel ini ya. Oke, terima kasih ya.